Bitcoin lagi naik tinggi banget ya. Untuk ngerayain Bitcoin baru lolos Fed rate cut ini, yang dimana event itu bener-bener volatile, gue bakal nge-share sedikit tentang gimana cara gue bikin portofolio, koin-koin apa aja yang gue ambil, yang gue pakai, yang gue invest ke dalam portofolio ini, sekaligus langsung alokasi dan persentase koin-koinnya ya. Ini video bakal ngebantu banget buat kalian yang satu, belum pernah punya portofolio sama sekali, dua, pengen mau bikin portofolio tapi masih takut-takut, nggak tahu gimana cara alokasinya, atau lebih parah nggak tahu gimana cara research koinnya. Nomor tiga, udah punya portofolio tapi pengen tahu opini atau gambaran portofolio dari gua sendiri. Kita langsung masuk aja. Gimana cara gua nge-track portofolionya? Sebenarnya caranya paling gampang ya, daripada gua gambar-gambar di sini, mending gua langsung pakai aplikasi yang udah ada, yang dari dulu udah ada, yaitu pakai CoinMarketCap ya. CoinMarketCap ada sistem di mana tinggal klik portofolio ya, habis itu kemuncul ini. Dalam contoh ini gue bakal ngasih gue sendiri duit sekitar 10.000 US dollar Tether, dan sekaligus setiap koin yang gue tambahin di portofolio ini gue bakal jelasin kenapa gue tambahin koin itu, kenapa nggak koin lain dari narasi itu. Kayak misalnya kenapa lu pilih Ondo daripada Token 5 padahal sama-sama RWA, sama narasi-narasi apa aja yang bakal gue tambahin ya. Gue bakal jelasin semua di video ini, jadi just sabar ya, sabar sedikit. Oke, misalkan kita masih orang baru nih, kita baru masuk ke kripto, kita punya duit tapi nggak tahu invest kemana. Ini contoh aja ya, 10.000 dolar. Kita punya 10.000 dolar ya, kalian sesuaiin aja angka ini ke portofolio kalian masing-masing. Ya, yang pasti adalah ada 3 rute yang kalian bisa ikutin untuk bikin satu portofolio. Oke, yang pertama adalah rute risky, di mana portofolio kalian atau keseluruhan atau mayoritas lah koin-koin, aset-aset di portofolio kalian itu rata-rata low market cap atau koin-koin yang orang-orang nggak pernah denger ya. Very risky, tapi biasanya kalau makin besar resikonya, makin besar rewardnya. Oke, ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan reward. Rute kedua adalah kita main aman, di mana portofolio kalian itu kalian masukin koin-koin yang aman-aman aja atau yang pasti-pasti aja. Contoh Bitcoin aja ya. Bitcoin itu kan market cap paling besar dan sekaligus juga paling aman. Tapi biasanya kalau kita main tanda kutip aman, kita meresikokan reward. Rute ketiga adalah rute mix. Di sini sebenarnya spektrumnya banyak ya. Kalian bisa lebih banyak risky dibanding dengan safe. Kalian bisa lebih banyak safe dibanding dengan risky. Kalian bisa 50-50 on risk assets dan untuk safe assets dan lain-lain. Ini tuh di antara full risky dengan full safe. Dan ini yang akan gue mau bikin untuk malam ini ya. Sebelum kita masuk ke altcoin picks, gue mau kasih tahu sedikit dan sekaligus jelasin tentang narasi ya. Gue percaya banget kalau kalian ngerti narasi, kalian bakal 10 times easier untuk milih koin-koin apa aja yang kalian mau masukin ke portofolio kalian sendiri, sekaligus 10 times easier buat nge-manage portfolio in the future. Kenapa? Karena kalau kalian udah percaya dengan satu narasi, bakal lebih gampang untuk kalian manage dan lebih jarang untuk kalian doubt your own portfolio. Pernah nggak sih kalian melihat portofolio kalian sendiri, terus kalian lihat merah, dan kalian pikir, portofolio gue kenapa ya? Kenapa merah terus? Jawabannya adalah karena kalian kurang percaya dengan coin picks kalian sendiri. Biasanya ngikutin influencer lain, atau biasanya dibeliin sama orang lain, atau biasanya emang kurang informasi dari kalian sendiri. Makanya gue mau jelasin sedikit tentang narasi, baru kita lanjut ke coin picks ya. Narasi AI, hype banget, bener-bener hype ya. Narasi AI ya, atau artificial intelligence, itu menurut gue narasi yang nggak mungkin mati. Ini narasi AI bakal terus berkembang sampai kita tua, malah sampai kita mati kayaknya. AI itu nggak akan pernah mati ya. Apalagi kalau kita udah mulai pelan-pelan dependent dengan artificial intelligence untuk melakukan apapun ya. Narasi gaming. Narasi gaming ini kemarin baru nge-boom. Narasi baru ya, terus terang. Narasi gaming ini cukup simple sebenarnya. Jadi ini project-project ini tuh berfokus untuk game developer atau infrastruktur dari game developer itu tersebut. Atau juga kadang-kadang beberapa koin-koin yang kayak misalnya Axie Infinity dan Mana dan The Sandbox, itu kadang-kadang pakai tokennya mereka sendiri untuk in-game currency-nya. Narasi RWA, Real World Assets, artinya apa? Aset-aset yang ada di dunia nyata, seperti properti lah, kredit lah, ataupun produk-produk kayak saham lah, dan segala macem, itu ingin di-improve dengan project-project RWA ini. Contohnya gimana? Tokenisasi rumah. Yang kita tahu ya, rumah itu cuma bisa dibeli satu kali.
ya kan? Nggak bisa kita beli bagian-bagiannya atau nggak bisa kita beli satu kamarnya doang. Tokenisasi RWA ya, misalnya kayak tokenisasi rumah, itu bisa dilakukan dengan adanya bantuan cryptocurrency, dengan adanya bantuan blockchain. Layer 1 itu narasi yang bergerak di blockchain. Layer 1 sama layer 2 sebenarnya dua-duanya narasi yang bergerak di blockchain ya. Tapi bedanya layer 1 ini blockchain, bisa dibilang blockchain utama ya. Layer 2 biasanya di-build on top of layer 1. Layer 2 itu adalah blockchain yang di-build on top of layer 1. DeFi atau singkatannya adalah Decentralized Finance, itu bergerak di bagian financial system. Contohnya kayak perbankan ya. Perbankan tapi di decentralized, makanya namanya Decentralized Finance. Meme coins itu narasi, kenapa gue taruh meme coins di sini ya? Karena ini adalah narasi yang nggak pernah mati ya. Mau itu cycle depan, mau itu cycle 20 cycle ke depan lagi, kalian bisa yakin ya kalau meme coins itu bakal masih ada. Yang terakhir adalah DePIN ya. Narasi yang lagi hot yang baru keluar cycle ini adalah DePIN. Atau singkatannya adalah Decentralized Infrastructure. Jadi ngertiin narasi, apa yang lagi hype nih, apa yang lagi hype. Gara-gara terus terang aja ya, cryptocurrency market itu adalah market yang based on hype. Jadi belum sekonkret saham, belum sestabil emas ya. Masih tergantung banget dengan kalau koin ini mau naik, koin ini mau turun, masih tergantung banget dengan hype. Malah kadang-kadang ada announcement besar-besar yang bagus pun belum tentu koinnya naik. Terus kok, dari semua narasi itu, koin-koin apa aja nih yang perlu gue invest, ya kan? Karena terus terang koin tuh ada banyak sekali ya, hampir 2 jutaan, bahkan hampir 3 jutaan sekarang, lebih. Itu pun yang listed di coin market cap. Yang nggak listed berapa banyak kita juga nggak tahu ya. Tapi dengan banyaknya koin, kayak misalnya Mew, kok kenapa tadi nggak mention Mew? Kenapa tadi nggak mention Mochi? Kenapa tadi nggak mention Bread? Apakah gue harus beli semuanya? Malah kebalik ya. Kadang-kadang untuk kita bikin portofolio yang terus terang ya, nomor 1 profitable, itu yang paling penting. Tapi nomor 2 yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah kalau bisa kita bikin portofolio stress free. Artinya untuk nge-manage portofolio kita tuh nggak stress setiap kali turun, gara-gara koin-koin kita tuh solid, picks kita itu solid dan punya long term bullish upside. Dengan adanya upside, kita otomatis bakal profitable. Contoh paling gampang, Bitcoin deh. Bitcoin itu narasi apa? Narasi layer 1, paling pertama, paling besar ya. Kalau kalian yang nggak pernah invest ke kripto sama sekali atau bener-bener nggak tahu sama sekali tentang cryptocurrency, kalian bisa aja bingung kenapa koinnya banyak banget nih, ya kan? Nomor 2, kenapa gua nggak all in Bitcoin aja? Buat orang-orang awam, mungkin all in Bitcoin itu kayak no brainer, jelas, paling sering dikasih tahu di berita-berita, paling sering diomongin orang, ya udah gue all in Bitcoin aja langsung. Tapi buat orang-orang yang tahu ya, all in Bitcoin itu betul koin yang market cap-nya paling besar. Sekaligus juga karena itu, Bitcoin juga punya kenaikan paling sedikit. Market cap makin besar, artinya dibutuhkan lebih banyak duit untuk dimasukin ke koin itu aja. Contohnya Bitcoin aja deh. Untuk ngenaikin aset ini, kita lihat kelipatan. Misalkan, kita lihat coin market cap ya. Bitcoin, ini market cap-nya 1,2 triliun. 1,2 triliun, bukan miliar, bukan juta. 1,2 triliun dolar. Artinya kalau Bitcoin untuk 2x aja, atau untuk kelipatan 2 kali, market cap Bitcoin ini harus minimal 2,4 triliun. Bahkan ini udah 2,3 ya, 1,3 sorry. Artinya harus sekitar 2,6 triliun. Jadi susah kan ya? Susah kalau seandainya, gue mau all in Bitcoin dengan ekspektasi 10x. Susah sekali dibanding dengan misalnya kita all in Ponke. Ya kan, kita all in Ponke, itu jauh lebih gampang buat 10x. Apakah guarantee? Ya belum tentu. Ya kan, karena semua cryptocurrency ini punya resiko. Contohnya Helium, lebih gampang buat 10x di Helium, Ponke, Star, Trump, dan lain-lain. Gue mau saranin banget buat kalian yang udah bikin portofolio atau minimal kalian yang udah beli koin deh. Itu gue saranin banget koin kalian daripada nganggurin aja, cari staking protokol yang terpercaya dan aman. Contohnya Cryptonomy ya. Kayak misalnya kalian punya Bitcoin banyak banget. Daripada kalian tungguin Bitcoin itu naik, misalnya kayak sampai all time high cycle ini, kenapa nggak sekaligus staking juga? Jadi sembari nunggu aset kalian naik, sembari juga aset itu making compound interest, passive income. Best way to do it itu lewat staking ya. Kalau seandainya kalian bingung dari tadi gue pakai aplikasi apa buat ngelakuin exchange dan investasi, gue mau kenalin ke partner kerja sama Koko Crypto di video ini, yaitu Cryptonomy. Cryptonomy ini basically ya, yang berlaku sebagai venture fund,
trading organization sekaligus crypto credit company dalam satu platform. Selain itu, Cryptonomy juga menyediakan fitur kayak wallet, exchange, dan staking platform yang APR-nya tinggi banget. Gue sendiri baru banget join Cryptonomy sekitar 5 hari yang lalu, dan mau nunjukin gimana gampang banget nih buat kita mulai investasi sekaligus kita mulai staking. Setelah kalian login dan register, kalian langsung ke daerah personal dashboard ini dan kalian cari tab yang bernama interest account. Di sini kalian bakal dapat 3 pilihan nih. Ada flexible, ada fixed, sama ada launch pool. Oke. Di flexible, namanya juga flexible ya. Ini semuanya staking by the way. Di flexible, kalian bisa masukin token kalian ke salah satu protokol yang disediakan nih. Contoh, kalian mau staking XRP, Dogecoin misalnya, atau makin turun lagi nih. Sebenarnya ada banyak banget loh token yang bisa di staking ya. Ada juga koin-koin yang nggak banyak orang tahu nih. Contohnya, Degen 34% kalau kalian staking, oke? Zero One Labs 28%. DAI 30%, DAI loh, stablecoin 30%, Trueflation punya USD 30% juga, Gemini Dollar 30%. Ya, tinggi banget APR-nya, nggak bohong. Dan ini karena fleksibel, kalian bisa tarik duit kalian kalau seandainya kalian udah merasa cukup atau langsung mau dijual, kalian bisa langsung withdraw kapan aja. Ya, contohnya nih, gue mau nyari namanya PP. Gue mau staking saham PP nih. Oke, gue mau deposit semua PP gue, oke? Confirm. Deposit. Oke. Deposit confirmation udah selesai. Nah, setelah gue deposit, abis itu gue tinggal hide small balance biar semuanya hilang. Tinggal PP doang. Nah, PP gue sekarang mulai tuh next daily reward dihitungin ya, satu hari bakal dapat berapa banyak reward dengan APR fixed ya. Meskipun ini tulisannya fleksibel tapi dengan APR yang fix segini. Kalau kesananya berubah-berubah kayak semua staking protokol, makin banyak orang yang invest di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih APR-nya berapa. Ada detailnya di sini. Dan kalau seandainya kalian mau withdraw karena ini fleksibel, tinggal withdraw di bagian sini. Habis itu klik PP, betul. Oke, abis itu gue tinggal klik continue. Atau gue misalnya cuma mau nge-withdraw 9, gue cuma mau nge-withdraw segini banyak deh, biar bulat. Biar total APR 14%. Oke, gue udah withdraw. Ya kan? Nah, sekarang bisa 90 juta PP ya. 90 juta PP, sekitar segitu ya. Atau, dan gue masih earning 28 meskipun gue udah tarik beberapa PP gue. Oke, yang kedua adalah fixed staking. Ya, fixed staking sama sebenarnya, sama kayak fleksibel, tapi bedanya adalah ini fixed. Apa artinya fixed? Artinya, kalau seandainya kita deposit, misalnya balik lagi ke PP ya, atau misalnya Baby Doge ya, gue ada sedikit Baby Doge. There you go, ada sedikit, max. Karena ini fix ya, gue harus lock, fix tuh bahasa lainnya lock, untuk beberapa bulan, ya, dan nggak bisa ditarik sampai selesai. Ya, dan nggak bisa ditarik sampai selesai. Kalian juga bisa on or off monthly interest, di mana interestnya diukur dalam per bulan dibanding dengan per hari ya, kayak tadi 24 jam gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, bedanya ini harus di lock. Jadi misalnya gue pilih 1 bulan dapat 1%, 3 bulan dapat 6,4. Kapan lagi coba Baby Doge? Gue mau lock 9 bulan, oke? Just enough time untuk Bitcoin nyampe top. Ya, dapat 44% sebelum gue jual, lumayan banget kan? Tinggal gue klik continue. Ya, I have read, create. Sekali kita udah create, kita balik lagi ke atas. There we go, fixed. Baby Dogecoin sekitar segini dengan 44%, lumayan banyak banget tuh ya. Jadi gue masukin $100, gue dapat $144,8, lumayan. Tapi harus di lock sampai Juni 2025 tanggal 17 ya. Dan ini gue nggak bisa ngapa-ngapain sampai deadline-nya nyampe ya. Nah, yang terakhir launch pool, ini paling keren ya. Launch pool ini adalah tempat di mana orang-orang investasi di project-project baru yang belum keluar atau yang ada potensi lah. Nah, yang gue mau kasih tahu terakhir adalah Cryptonomy Wallet. Inilah kenapa gue suka banget ya. Wallet dan exchange ada di satu aplikasi ya. Wallet terus terang nothing special ya. Cuman ngasih tahu kalau oh lu punya koin berapa banyak dan lain-lain. Dan di exchange juga nothing special juga. Kita tinggal pilih koin apa aja yang mau kita transfer dan apa yang kita mau kita dapatkan ya. Apa yang kita mau swap. Dan ini udah included dengan fees. Jadi aman-aman aja guys. Kalau seandainya kalian punya masalah di aplikasinya, atau kalian misalnya nggak tahu gimana cara deposit, nggak tahu cara withdraw, ataupun ada komplainan aja abis pakai Cryptonomy, mereka kebetulan punya 24 hour, 24/7 sistem support. Tinggal di sini nih. Dan
langsung lewat aplikasinya nih di sini. Tinggal buka di sini, langsung ngomong ke agentnya mereka, I have a question, I need some help, dan boom. Ya, nggak sampai setengah jam harusnya problem kalian udah di fix. Gue cuma ngasih option kalau ini bagus banget nih buat kalau kalian misalnya mau ambil fixed staking yang gue pakai ya, fixed staking dengan APY yang super duper tinggi ya. Super duper tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Gara-gara masih sedikit yang pakai. Jadi, kita balik lagi ke sini, koin-koin apa aja yang paling bagus, yang bisa ngasilin kita reward yang lumayan tinggi, tapi sekaligus juga ngeprotect capital kita, ngeprotect portofolio kita kalau lagi ada market downturn kayak gini lagi, kayak gini lagi, kayak gini lagi, dan kayak gini lagi, kayak gini lagi. Gimana caranya ya? Di contoh ini, coin pick safe nomor 1, gue mau ambil Bitcoin. Ya, gara-gara kenapa? Tadi gue udah ngomong, ini alasannya. Bitcoin adalah koin yang memiliki market cap yang paling besar, karena itu resikonya paling kecil. Tetapi karena resiko paling kecil, reward juga paling kecil. Paling sedikit dari semua, atau hampir semua ya, kripto yang kita akan bahas. Tapi karena ini Bitcoin adalah koin yang paling besar market cap-nya, kita yang mau cari adalah risiko kecil. Jadi untuk nge-protect capital kita, untuk nge-protect portofolio kita, gue mau ambil mayoritas dari portofolio kita masuk ke Bitcoin. Jadi gue bakal tambah transaksi, gue bakal beli sekitar on price aja, terserah berapa, gue bakal beli sekitar $4.000 worth of Bitcoin, oke? Sekarang kita segini, tapi gue bakal ngurangin, gue bakal sell sekitar $4.000 juga di sini, biar kita mock up portofolio lah. So, portofolio kita masih $10.000 dengan $4.000 masuk ke Bitcoin, sekitar 4.000 ya, gara-gara ini dipotong fees, dan sisa $6.000 untuk USDT kita, yang bisa kita beli. Oke? Aset paling aman, aset paling besar udah kita secure. Sekarang gue mau cari satu safe coin lagi. Safe coin pick nomor 2, itu gue bakal ambil koin yang namanya Ondo. Ondo, kalau kalian nggak tahu, ini bergerak di narasi RWA atau Real World Assets. Salah satu safe pick yang lain, mungkin gue bisa kasih rekomendasi, yaitu Render. Di situ ada Tau dan Near Protocol, dimana semua ini bergerak di narasi AI. Kalau kalian masih ingat tadi gue ngomong apa, narasi RWA dan narasi AI itu salah satu narasi yang paling hype di cycle ini. Jadi safe bet ya, ada koin safe bet juga kalau kita masuk ke narasi-narasi ini atau koin-koin ini rata-rata punya market cap yang di atas 1 miliar, dan karena begitu ini koin yang menurut gua safe untuk diinvest. Ya aman, turun nggak begitu turun banget dibanding dengan yang lain. In this case, karena ini narasi AI, gue bakal pilih RWA sebagai koin pick kita. Untuk Ondo, gue bakal beli sekitar $2.000. Udah masuk buat Ondo, dan kita kali lagi kurangin sekitar $2.000 dari portofolio kita. Total masih $10.000 dengan Bitcoin 40%, Ondo 20%. Udah 60% dari semua portofolio kita, dari seluruh portofolio kita udah masuk ke koin yang lumayan tanda kutip safe. Nah, sekarang kita masuk ke coin picks yang risky. Risky ini dimana didefinisikan sebagai koin-koin yang market cap-nya lebih rendah daripada 1 miliar. Bahkan ada beberapa yang di bawah 500 juta, bahkan ada yang di bawah 100 juta malah. Oke, koin-koin yang lagi hype, yang bener-bener stand out di cycle ini, antara lain ada Venri, ada ZK Sync, ada Manta, Turbo, Ponke, Maneki, Ethena, Zai, dan Beam. Sebenarnya ada masih banyak yang lain, tapi ini screen-nya nggak cukup buat nampilin semua. Tentunya kalau kita bikin portofolio, kita mau presentasi yang diverse, ya kan? Jadi kalau bisa satu portofolio kita itu dipenuhi dengan narasi yang berbeda-beda. Kita udah punya Bitcoin, kita udah punya RWA, sekarang kita cari narasi yang lain nih. Ada apa aja? Contoh, kita masih belum punya AI. Mungkin ini jadi kontendor karena Venri itu bergerak di bagian AI dan gaming. Contoh ZK Sync dan Manta, kita juga masih belum ada layer 2. Ini dua-duanya bergerak di narasi layer 2. Bisa aja nih kita ambil antara ini berdua. Ya kan? Turbo, Maneki, sama Ponke. Ini bertiga adalah meme coin yang lagi hype nih cycle ini. Bisa aja nih kita ambil antara ini bertiga, habis itu baru kita alokasiin persentase. Ya kan? Zai dan Beam, Extreme, Full, Gaming. Mereka berdua gaming infrastruktur. Kalau seandainya kalian percaya gaming, kalian bisa banget consider koin-koin yang ini, yang berdua ini, untuk masuk ke portofolio kalian. Ya kan? Dalam contoh ini, gue mau ambil Venri sebagai AI coin gue, karena kalau kita bisa lihat ya, Venri itu market cap-nya cuma 166 juta aja. 166 juta. Kecil sekali. Gue mau ambil Manta sebagai layer 2-nya. Manta sekarang lagi duduk di
297 hampir ke 300 juta in market cap. Jadi masih lumayan rendah dengan potensi upside yang lumayan banyak. Untuk meme coins, gue bakal ambil 2 sekarang. Gue bakal ambil Turbo dan Pongke. Turbo market cap-nya terus terang udah lumayan tinggi ya. Udah sekitar 400 juta, hampir ke 500 juta. That means artinya adalah kalau seandainya kelipatan ke 1 miliar ataupun 2 miliar dolar market cap, ini Turbo cuma bisa ngasih kita return sekitar 2, 3, atau 4x aja kalau ke 2 miliar ya. Kontrasnya dengan Pongke itu market cap-nya tuh setengah dari Turbo ya. Dengan hype besar, sekaligus dengan attention yang banyak di cycle ini, gue bakal ambil 2 koin itu untuk dimasukin ke portofolio kita. Untuk gaming, gue bakal ambil Beam. Beam ini terus terang market cap-nya udah lumayan besar. Market cap 800 juta dolar. Jadi kalau kita buang sisanya, kita bakal live with this ya. Dan inilah the beauty of bikin portofolio in real time. Kadang-kadang kita lihat kalau kayaknya Bitcoin allocation gue terlalu banyak, kayak Ondo allocation gue terlalu banyak. Apakah gue harus turunin? Apakah gue harus naikin? Apakah gue harus split jadi 2 baru dimasukin koin berbeda-beda? Itu terus terang tergantung kalian semua. Gue bakal masukin koin-koin ini ya ke dalam portofolio ini, dan gue bakal ubah alokasinya atau holdingsnya di sini. Jadi ini gambaran portofolio terakhir. Gue udah ubah alokasinya. Jadi Bitcoin 30%. Ondo sekitaran 20% ya. Jadi total dari Bitcoin dan Ondo ini udah total 50%. Setengah dari portofolio kita dipegang 2 koin aja ya. Beam 15%. Turbo kita ambil 10-11%. Fanry kita ambil 10%. 10-11 juga karena gara ini sama aja. Manta kita ambil 10% juga, dan Pongke kita ambil 5%. Ya, dari portofolio 10.000 dolar nih naik ya, karena emang nggak 100% pas, tapi dengan portofolio 10%, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koin. Dimana mungkin beberapa dari kalian pikir ini terlalu sedikit kok. Atau mungkin ada beberapa juga yang bilang ini terlalu banyak. Dan gue selalu percaya, gue selalu pikir kalau jumlah koin di satu portofolio, sweet spotnya itu ada di 5-11 koin. Jadi kalau kalian bisa punya portofolio yang jumlah koinnya sekitaran 5 paling rendah ke 11 koin paling tinggi, itu masuk sweet spot untuk ngebalance out risiko ya, risiko dengan koin besar market cap dengan reward yang koin-koin yang lebih kecil. Dan selalu jangan lupa guys, kalau seandainya kalian punya koin yang bisa di staking, langsung di staking di, tentunya portofolio ini cuman gambaran dari apa yang mungkin kalian mau buat, atau kalian yang udah buat mungkin kalian nge-reflect dari portofolio ini ya. Tapi yang gue mau kasih saran ke kalian, koin apapun yang kalian pegang, kalau seandainya kalian bisa staking koin kalian ya, misalnya Bitcoin kalian bisa staking di Cryptonomy ini, gue highly recommend untuk kalian staking. Gara-gara inget loh, kita sebagai spot investor itu hanya beli di satu harga dan jual di harga yang lebih tinggi, harga yang kita mau, preferably harga top bull run yang akan datang, yang bentar lagi udah datang ya, yang bentar lagi akan datang. Saran gua, daripada lu nungguin koin itu naik, mending koin itu dipakai untuk make more money sembari kalian nunggu. Gua highly recommend kalian check out Cryptonomy ya, bener-bener all in one platform untuk kalian staking, exchange, wallet, dan lain-lain ya, dengan APR yang lumayan tinggi banget loh dibanding dengan yang lain. Cukup safe, cukup aman. And honestly, jujur, semoga kalian bisa bikin portofolio sebelum bener-bener semuanya naik, sebelum semuanya too late. Good luck!